mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat datang bagi segenap jemaat POK GPM. Dalam ibadah minggu ini akan dilayankan bagi selah untuk anak kita Henok Messi Nazar dan Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Suci. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu.
suci dan suci. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami ingin merendahkan diri Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan dan melayakkan kami pada saat ini Tuhan. Sehingga Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, napas kehidupan yang baru Tuhan. Buat hujan rintik-rintik yang boleh kami rasakan di pagi hari ini, yang membuat hati kami teduh Tuhan datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa melalui burung yang berkicau, melalui angin yang semilir Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, Engkau menguduskan kami pada saat ini Tuhan. Engkau melayakkan kami pada ibadah pada saat ini Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Bapa, bahkan seluruh hamba-Mu Tuhan yang melayani, bahkan juga Tuhan anak-Mu Tuhan Henok Tuhan yang akan dilayani pada pagi hari ini Bapa. Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Engkau sucikan tempat ini Bapa, sehingga Tuhan tidak menghalangi Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau menguduskan juga Tuhan air kolam Tuhan yang akan digunakan untuk baptis selam pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau kudus Tuhan tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan nats firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3 ayat 8 hingga 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Demikian nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian sukacita, bahwa kita telah menerima sukacita surga, karena sukacita itulah yang akan membangkitkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, sukacita surga. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Segala beban kita, mari kita nyatakan, ku terima
terima sukacita surga. Mari kita angkat kembali dengan semangat yang luar biasa. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita pagi hari ini. Haleluya. mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Mari kita menyembah Tuhan, kita katakan, aku datang dan bersujud kepada-Mu.
Kami bersyukur ya Allah, pagi hari ini Engkau hadir untuk memberikan tanda dan meterai perjanjian-Mu kepada saudara kami Henokh yang telah selesai mengikuti katekisasi bagi persiapan baptisnya. Hari ini dengan diiringi oleh kedua orang tua, Bapak Termuji Gamaliel beserta dengan ibu, bahkan disertai oleh banyak saudara-saudara mereka untuk ikut menyaksikan karya Allah yang indah. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengar sabda-Mu agar kami mampu bukan hanya menyambut sebuah peristiwa, tetapi juga memaknai peristiwa itu, agar peristiwa itu menjadi berarti bagi kami semua, bahwa Tuhan mengasihi kami. Firman-Mu kiranya meneguhkan dan menguatkan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ke-41 sampai dengan 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 42. Dan demikian bunyinya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita berkonteks pada jemaat yang perdana, jemaat awal, jemaat Kristen yang mula-mula. Apa yang kita baca, saudara-saudara? Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya, yang menerima khotbah Petrus dengan akal mereka dan kemudian memasukkan di dalam hati mereka, itu dikatakan memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima firman Tuhan, artinya orang-orang yang mengerti dengan akalnya dan kemudian menerima dengan hatinya segala kebenaran yang disampaikan oleh Petrus itu dan mentaatinya. Karena kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, Petrus bertanya dalam ayat 39, 38 dan 39 itu, ketika orang-orang bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan kemudian ayat kita mengatakan orang-orang yang menerima perkataan dari Petrus ini,
yang mengerti dengan akalnya bahwa itu benar, dan kebenaran ini kemudian diterima di dalam hatinya dan diperlakukannya. Mereka memberi diri dibaptis dengan jumlah yang banyak pada tuaian pertama sebagai hari gereja itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ada penyampai berita, yaitu Petrus. Kemudian ada isi berita, yaitu tentang kesaksian firman Tuhan, karya keselamatan Kristus, dan karya Roh Kudus yang meneguhkan, yang mencerahkan, yang membawa mereka kepada pengertian, dan yang memeteraikan mereka di dalam baptisan. Dan kemudian ada penerima berita. Jadi ada penyampai berita, ada isi berita, dan ada penerima berita yang mengamini dan mengimani. Bukan cuma amin-amin saja, tetapi juga mengimani apa yang diamini itu. Ya, tidak sekedar amin-amin saja, tetapi juga mengimani ya di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka memberikan diri dibaptis. Lalu pertanyaannya buat kita, apa itu setelah baptis? Setelah mereka menerima baptis, dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan setiap hari mereka memecahkan roti dan berdoa. Artinya apa, saudara-saudara? Apakah setelah mereka baptis, setelah menerima pengajaran, lalu merasa ya saya sudah tahu semualah tentang Alkitab, sudah tamat, ya, nggak perlu belajar lagi? Ya enggak. Kita melihat jemaat pertama, walaupun mereka sudah menerima pengajaran, menerima kebenaran, menerima Roh Kudus karena baptisan itu, lalu bukan mereka meninggalkan ketekunan mereka, lalu bukan mereka tidak perlu merasa belajar lagi karena sudah dipenuhi oleh banyak informasi tentang Alkitab. Tetapi dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran, ya. Setelah selesai katekisasi, mereka tetap bertekun di dalam pengajaran para rasul. Artinya belajar terus menerus. Katekisasi itu bukan tamat belajar Alkitab, ya. Katekisasi itu bukan tidak perlu lagi belajar Alkitab, karena katekisasi itu hanya kulit dasar, ya. Kalau bawang merah itu hanya kulit depannya doang, isinya belum, isinya baru dilihatin gitu, dalam-dalamnya belum, ya. Padahal yang penting itu bukan kulitnya, kulit itu kan bajunya doang, ya. Hanya sedikit lah yang kita tahu. Oh, ini toh kekristenan awal, hanya dasar iman, pokok-pokok iman Kristen, ya. Kalau di dalam ajaran katekisasi itu hanya pokok-pokok iman Kristen aja, dasar-dasar iman, bukan isi keseluruhannya gitu, ya. Hanya itu. Dan oleh karena itu maka mereka tuh terus menerus belajar, karena yang namanya belajar itu tidak pernah berhenti seumur hidup. Saya juga belum tamat, dan saya juga tahu tidak akan pernah tamat. Saya juga ngerti profesor Alkitab pun, mereka malah semakin banyak belajar Alkitab, semakin geleng-geleng gitu. Ternyata yang diketahui oleh mereka baru sedikit. Bayangkan para profesor itu mengatakan bahwa semakin saya tahu Alkitab, semakin banyak yang saya tidak ngerti gitu. Jadi
kita belajar itu tidak pernah berhenti belajar. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan berkoinonia, persekutuan, ya, melibatkan koinonia itu artinya ambil bagian. Persekutuan itu artinya ambil bagian, berkontribusi. Berkontribusi bisa memberikan semangat, hadir, menghangatkan suasana. Ya, tidak harus selalu ikut berpendapat, ikut memikirkan apa, kalau bisa bagus. Tetapi memberikan semangat, kehadiran aja itu berkoinonia, menjadi bagian dari sebuah persekutuan. Ikut ambil bagian, jadi berkontribusi itu. Dan dikatakan bahwa itu selalu, ya, dikatakan di sana, dan dalam memecahkan roti dan berdoa. Artinya memecahkan roti itu adalah dalam relasi yang sangat akrab, ya. Itu gambaran dari persekutuan itu sendiri. Ikut ambil bagian yang penuh, merasa menjadi bagian yang penuh, bukan hanya saya ini masih muda lah, baru anggota, baru CD, ya. CD pun sudah penuh, ya, sudah penuh menjadi orang dewasa, harus sudah siap, namanya CD kan anggota dewasa sebenarnya. Sudah boleh, ada gereja yang mensyaratkan menjadi guru sekolah minggu harus CD dulu, ya, karena gimana dia akan memberikan pengajaran kalau belum menerima CD atau baptisan, kan gitu. Ada gereja yang mensyaratkan kalau punya anak, orang tuanya juga harus sudah baptis dewasa, kan begitu. Gimana mau menyerahkan anaknya kalau orang tuanya belum? Jadi itu maksudnya mereka itu memecahkan roti dan berdoa. Enggak cuma makan doang, memecahkan roti doang, tetapi juga berdoa. Nah, saudara-saudara, lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini tentang dosa yang tidak dapat diampuni? Nah, kalau saudara Henok sudah menerima baptisan dari Tuhan, ya, dimeteraikan sebagai tanda dan meterai perjanjian, kemudian hidupnya tidak lagi seturut, ya, tidak lagi presisi dengan apa yang sudah diterima dalam baptisan, maka Tuhan pernah mengatakan demikian, dia bisa apalagi berpaling, ya, berpaling, sudah dibaptis nih, sudah menerima jadi Kristen, kemudian berpaling, menghinakan apa yang pernah diterima, meremehkan apa yang pernah diterima. Nah, itu yang Yesus katakan bahwa dia menghujat Roh Kudus, menolak apa yang pernah dia terima sebagai meterai, sebagai tanda yang kudus dari Allah, seolah-olah mencampakkan itu sebagai sampah. Maka Tuhan katakan, siapa yang menghujat Roh Kudus itu tidak mendapat ampun selama-lamanya, karena melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi anugerah, tanda dan meterai itu dihapuskan. Dia meninggalkan, memalingkan wajahnya, memalingkan, apalagi meninggalkan imannya. Tanda yang telah diterima ditanggalkan. Maka Tuhan katakan dia itu sudah menghujat Roh Kudus. Dan kata Tuhan, tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Maka saudara-saudara, baptis itu bukan sesuatu yang remeh, yang asal-asalan, karena itu tanda dan meterai yang diberikan Tuhan kepada orang yang menerima baptisan. Ya, Mas Henok, ya. Demikian saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua akan pentingnya tanda-tanda dan meterai perjanjian
yang menandakan kami ada di dalam persekutuan dengan kematian Kristus, dan kemudian persekutuan juga di dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Karena itu Tuhan, ajarlah kepada kami supaya apa yang kami terima sebagai tanda dan meterai perjanjian-Mu, kami pegang erat-erat, supaya kami di akhir tarikan nafas kami tetap ada di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menaburkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. persembahkan Tuhan, selain kehidupan kami Tuhan, yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat persembahan ini Bapa. Engkau menguduskan persembahan yang sudah dikumpulkan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan
jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, Tuhan, biarlah berkat melimpah Kau berikan kepada kami semua, Bapa. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini, Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau, Tuhan, di dalam mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi, Tuhan Yesus, berkat, Tuhan, bagi umat-Mu di tempat ini, bagi gereja-Mu, Tuhan, bahkan bagi orang yang membutuhkan, Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam prosesi baptis. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana telah diwartakan di media sangkakala bahwa hari ini kita akan melayankan baptis bagi saudara Henoch Messi Nasar Dharma, putra dari Bapak Kavalial Tarmuji. Baptisan adalah tanda dan meterai dari perjanjian anugerah yang baru yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada sidang jemaat Roma di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5 yang demikian, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara Henoch Messi Nasar Dharma, saya undang untuk berdiri. Tadi saudara sudah mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau saudara mempercayai dan mengimani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sambutlah firman itu sesuai dengan pengakuan iman para rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya, bersediakah saudara dibaptis ke dalam iman seperti yang saudara ungkapkan? Saya bersedia. Bersedia. Apakah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi? Dan apakah saudara benar-benar yakin bahwa Ia menyelamatkan saudara sekarang ini? Ya, saya yakin. Bersediakah saudara mentaati kehendak Allah yang kudus dan memelihara peraturan perintah-perintahnya serta berjalan sesuai dengan firman-firman-Nya itu di sepanjang hidup saudara? Ya, saya bersedia. Kalau demikian, mari kita menuju ke kolam. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang
Ibadah kita selesai. Selamat buat anak Henok dan kedua orang tua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pagi hari ini majelis sudah menyiapkan perjamuan kasih. Mohon tidak pulang lebih dahulu. Terima kasih, selamat hari Minggu. menjadi yang baru bagai emas yang murni.